Ya, hello guys, kembali lagi ke YouTube channel kami, Gas Detektor TV. Kali ini kita akan mereview beberapa produk nih yang sudah ada di meja. Kalian pasti tahu ini nama brandnya dari Honeywell. Nah, kita akan mereview Honeywell dari fix system ya guys. Ya, apa aja sih yang kita dapat teman-teman dalam unboxing kali ini atau dalam box BW Ultra ini? Pertama itu kita dapat yang namanya user guide atau panduan singkat nih teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu cara pengoperasiannya atau bagian-bagiannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu bentuknya panjang sekali. Pasti teman-teman harus membaca dulu sebelum menggunakan alat ini atau gas portable ini. Yang kedua kita mendapatkan BW Ultra atau gas portable-nya nih teman-teman. Di sini dia warnanya kuning ya, sesuai sama yang tadi indikator dari dusnya. Dia ada LCD, sudah one push button. Dia hanya pengoperasiannya satu tombol untuk Honeywell ini. Untuk sistemnya dia sudah pump system dan juga dia sudah ada alligator clipnya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi menenteng-nenteng ya. Gitu. Selanjutnya kita unboxing lagi. Dalam dusnya ada apa aja sih? Nah, kita di sini dapat yang namanya tempered glass ya teman-teman. Tempered glass ini sudah include untuk packagingnya. Gunanya untuk melindungi LCD ini karena jarang sekali teman-teman yang jual untuk LCD Honeywell ini. Jadi kita sudah include-kan. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi di marketplace ya. Selanjutnya itu, nah ini penting teman-teman, kita mendapatkan beberapa kit tambahan. Di antaranya itu adalah obeng. Dia bentuknya Philips untuk membongkar sistem pumpnya, dan juga dia ada bentuk hexagonnya teman-teman. Jadi bisa dipilih. Jadi satu paket, tidak perlu membeli lagi di luar. Selanjutnya kita mendapatkan filter. Filter ini gunanya untuk mengganti dari filter pumpnya teman-teman. Jika dia sudah kotor, maka diwajibkan untuk mengganti, dan kita sudah memberikan aksesoris ini sudah include. Selanjutnya kita juga mendapatkan ini kabel pump. Kabel selang ini gunakan untuk gas jika teman-teman ingin membersihkan di bawah tanah atau di ruang-ruang yang oksigennya sangat berkurang. Kalian bisa sampling ini dulu ya teman-teman, dikoneksikan ke bagian konektor kabelnya teman-teman. Di bagian sini ya teman-teman, ini jadi dipasangkan seperti ini, dimasukkan. Nah, teman-teman nanti tinggal dicolokkan ke sini teman-teman. Oke. Udah sih itu aja teman-teman ya yang kita dapatkan. Oh iya, jangan lupa kita dapatkan ini juga nih teman-teman, chargingnya juga kita sudah include ya teman-teman. Itu udah satu paket. Dia juga ada jenis-jenis colokannya, dari yang standar, dari yang versi Jepang ataupun Cina, dan yang seri Indonesia juga pun ada. Itu udah komplit teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk BW Ultra ini dia juga bisa terkoneksi kepada sistemnya Safety Switch Device Configurator. Gunanya itu apa sih? Nanti kita bahas ya. Kita nyalakan dulu unitnya. Pertama-tama kita tekan untuk 3 detik ya teman-teman. Untuk pengoperasian power on-nya, dia akan memberikan suara dan juga lampu-lampu indikator ini. Kita tunggu sekitar kurang lebih 30 detik ya teman-teman, sampai ke menu utamanya. Kita tunggu teman-teman. Nah, sembari kita nunggu, kita coba koneksikan dari sistem e-arlink-nya ya teman-teman ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Menu yang biru ini adalah e-arlink. Saya akan memberikan informasi sedikit nih teman-teman. E-arlink ini gunanya untuk suatu pembacaan atau penarikan data event log atau data logging ketika teman-teman membutuhkan suatu report atau laporan mengenai suatu event kejadian. Misalkan di suatu saat di site terjadi kebocoran gas atau terjadi suatu insiden, nah teman-teman bisa menarik data dari e-arlink ini untuk pendeteksian dari masing-masing gas detektor ini teman-teman. Nah,
kita ini sedang mengoperasikan sistem dari BW Ultra ya teman-teman. Kita sedang menyalakan. Nah, di sini kita saat mendengar pumpnya bekerja, maka kita harus ngeblok atau tekan ini sekitar sampai dia 10 detik. Nah, dia akan langsung ke proses selanjutnya. Dia memang untuk pengoperasian awalnya itu membutuhkan waktu sampai kurang lebih 1 menit ya teman-teman, untuk sampai di menu utamanya, sampai mesin ini atau gas detektor ini bekerja teman-teman. Ya, ini merupakan tampilan dari LCD BW Ultra ya teman-teman. Di sini ada indikator gas apa aja sih yang ada di alatnya, yaitu pertama itu ada O2, ada flammable atau satuannya LEL, ada CO, ada H2 dan H2S. Di sini itu untuk sistem BW Ultra bisa sampai dengan 5 sensor teman-teman, tergantung kebutuhannya nanti apa. Ke sensor kelima itu dia bisa custom, bisa bentuk dari sistemnya PID ataupun VOC, gas-gas tertentu, ataupun bisa sensor infrared teman-teman ya. Jadi untuk BW Ultra ini adalah seri tertingginya Honeywell teman-teman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada informasi dari BAM test, dari zero sensor, start calibration. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Dia sudah memberikan cukup informasi untuk penggunaan teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan kepada yang namanya IR-Link teman-teman, atau IR Connectivity Kit di sini. Nah, di sini kita menggunakan dari BW Ultra yang akan disambungkan ke dalam sistemnya yang namanya di sini adalah Safety Suite Device Configurator teman-teman. Nah, kebetulan nih saya tadi sudah login ya teman-teman. Di sini untuk BW Ultranya sudah operation ya. Kita tinggal mengkoneksikan kepada IR-Link ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan suatu aplikasi yang dapat di-download oleh teman-teman di web resminya Honeywell. Namanya itu adalah Safety Suite Device Configurator. Tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Untuk pertama kita klik login di sini. Kita klik login. Nah, nanti akan memberikan tampilan seperti ini teman-teman. Ada username dan password. Jika teman-teman merasa kebingungan untuk username dan password, teman-teman bisa mengikuti cara saya. Di sini kita ketik untuk administrasi, username-nya administration. Nah, selanjutnya untuk passwordnya dia selalu sama, default 123 teman-teman. Jika memang kita cek dulu ya teman-teman apakah sudah benar. Ya, ini adalah nama password dan administrasi. Passwordnya default 123 dan username-nya administration. Lalu klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari Safety Suite Configurator ya teman-teman. Nah, saat tampilan ini sudah terdeteksi semua, teman-teman bisa koneksikan yang namanya tadi ini namanya BW Ultra ya, kita yang tadi sudah kita bahas ke dalam sistemnya IR-Link Connectivity. Seperti ini teman-teman. Dia mempunyai 2 pin di sini sensornya. Teman-teman bisa colokan dari bawah seperti ini. Nah, sampai dia maksimal. Nah, di sini kita koneksikan kembali ke kabel data 2.0 yang akan disambungkan ke laptop ya teman-teman ataupun PC. Nah, seperti itu. Di sini nanti ada bunyi kayak tadi, kletit itu bunyi bahwa mengindikasikan dia sudah terkoneksi. Di sini ada simbolnya atau kita lihat IR ya di sini IR. Nah, itu artinya dia sudah terkoneksi terhadap sistemnya Honeywell yang ada di aplikasi teman-teman. Nah, sehabis itu selanjutnya kita cek checklist connectivity di sini. Di sini menampilkan beberapa informasi ya teman-teman ya, baik dari connection, dari serial number, location ataupun device-nya langsung. Misalkan teman-teman tidak terdeteksi sistemnya di sini, kalian bisa memberikan di sini memilih serial number. Nanti masukkan kembali serial number yang ada di belakangnya teman-teman. Yang ini serial number dari BW Ultra di inputan manual ya teman-teman, kalau misalkan dia tidak terdeteksi. Selain itu
di sini dapat memberikan informasi tentang general report, di mana dia bisa memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau suatu pembacaan data, event logging atau data logging. Teman-teman bisa download di sini, teman-teman, seperti itu. Contohnya ini, kalau misalkan tidak terdeteksi kembali, kalian refresh, teman-teman. Oh iya, untuk sekedar informasi, untuk penggunaan dari IR-Link ini, dia tidak perlu membutuhkan koneksi jaringan internet ya teman-teman ya, karena dia sistemnya pendataannya sudah by IR di sini teman-teman, seperti itu. Teman-teman, selanjutnya ketika belum terdeteksi untuk BW Ultranya ini, teman-teman bisa klik di sini ada tombol refresh ya teman-teman. Sini ada tombol refresh. Diklik tombol refreshnya. Nah, dia sudah terdeteksi nih teman-teman. Untuk serial numbernya apakah sama, bisa kita cek ya teman-teman. Di sini untuk serial numbernya di belakangnya adalah 0145. Nah, di sini juga adalah 0145, seperti itu. Dia berarti sistem dari BW Ultra ini, unit ini sudah terkoneksi kepada sistemnya Honeywell Device Configurator teman-teman. Selanjutnya kita klik tombol ini, serial number ini, klik 2 kali. Nah, dia akan memberikan detail informasi mengenai pengoperasiannya ini. Jadi ibaratnya itu adalah kita sebagai administrator atau sebagai pengatur dari sistem yang ada di sini. Ibaratnya kalau di Android itu kita sebagai jailbreaknya teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini dapat menginformasikan set data time. Kita bisa ubah untuk time zone-nya itu di mana. Kebetulan kita di Indonesia ya. Indonesia +7 ya teman-teman, karena di sini tidak ada. Oh ya, ini ada. Kita settingnya Jakarta. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan lokasi teman-teman ya, di mana penempatan areanya. Itu di sini semuanya ada, di Jakarta atau di Papua ataupun di mana teman-teman berada ya. Sesuaikan saja. Selanjutnya data dan waktu, dia juga bisa disetting sesuai dengan data yang sekarang. Seperti sekarang jam 11.58 di tanggal 19 Januari 2023. Lalu kita save. Nah, dia otomatis sudah memberikan informasi di sini, tanggal dan jamnya sudah. Nah, dia akan memberikan informasi seperti ini, file transfer progress, ketika saat terjadi perubahan data teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi sih yang ada di aplikasi ini? Ya, berikut ini adalah tampilan dari transfer program ya. Karena kita ada perubahan set data time. Nah, ketika sudah komplit, dia memberikan informasi komplit dan dia otomatis keluar, teman-teman. Berikut ini adalah selanjutnya kita akan mendapatkan informasi ya teman-teman dari sistemnya Honeywell ini, berupa BAM test, kapan kita terakhir BAM test dan kapan selanjutnya kita akan BAM test teman-teman. Nah, selain itu ada juga calibration. Di sini sudah ada last calibration-nya itu kapan, dan juga kapan sih kita perlu calibration kembali. Di sini sudah ada teman-teman. Nah, selanjutnya sensor. Di sini ada menu sensor. Menu sensor ini adalah mengindikasikan sensor apa aja yang ada di dalam sini, dan juga intervalnya ataupun settingan high alarm, low alarm, TWA, dan still alarm itu bisa kita setting melalui aplikasi ini teman-teman. Jadi ibaratnya ini adalah settingan dari keseluruhan yang ada di sistemnya ini teman-teman, seperti itu. Di sini terdeteksi ada beberapa gas general seperti CO, H2S, LIL, dan H2. Dan terakhir itu adalah O2 ya teman-teman. Di sini kita bisa setting semuanya dari BAM test, calibration, alarm high atau low-nya, atau TWA, serta still-nya teman-teman. Ya, berikut ini adalah tampilan dari BW Ultra teman-teman untuk detail sensornya. Di sini juga terdeteksi untuk sensor-sensor apa aja sih yang ada di dalam sini, yaitu adalah CO, H2S, LIL, lalu O2, serta yang terakhir adalah hidrogen. Ini adalah gas kelimanya, dia menginputannya hidrogen.
Di sini kita dapat informasi calibration, bump test, interval ataupun low alarm, high alarm, serta TWA, still itu dapat kita setting semua teman-teman berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan SOP yang ada di lapangan seperti itu. Setelah dia sudah sesuai dengan settingan, lalu kita klik save di sini teman-teman. Nanti kita bisa save di misalkan di menu download. Kita taruh di menu download, konfigurasi, setting BW Ultra 1. Ketika unitnya berapa buah itu dapat disetting teman-teman. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya itu ada menu setting teman-teman. Nah, untuk sekedar informasi, jika teman-teman ingin menginstal di aplikasi atau di laptop, pastikan itu untuk laptopnya memiliki spesifikasi yang mumpuni ya teman-teman ya. Minimal dia itu adalah Core i7 untuk generasi terbaru, dan juga minimal RAM-nya itu adalah 16 GB ya teman-teman, agar dia tidak pending atau nge-lag saat pengoperasiannya seperti itu. Dia nanti akan seperti ini untuk pengoperasiannya. Nanti kalau speknya tidak mumpuni, dia akan lama teman-teman. Nah, di sini dia juga bisa memberikan suatu data logging. Intervalnya kita bisa setting setiap 15 detik atau setiap sampai 120 detik. Itu kita bisa setting untuk pembacaan dari data logging atau event loggingnya seperti itu. Nah, di sini beberapa informasi juga. Kita bisa pengoperasian instrumen. Nah, kita juga bisa mematikan atau menyalakan dari sensor modulnya teman-teman. Di sini ada sensor O2, LIL, ada sensor tambahan yang kedua, ketiga, dan kelima. Nah, di sini kita bisa matikan otomatis teman-teman ketika teman-teman tidak ingin menggunakan sensor tersebut di set tertentu, maka bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sensornya. Itu akan membuat dari lifetime sensornya itu akan lebih lama seperti itu. Nah, setelah itu kita save sama tempat tadi, kita namakan saja konfigurasi setting BW Ultra ini, ditambahkan sensor. Oke, kita save. Nah, dia akan mengindikasikan warna hijau ini, artinya dia sudah tersimpan datanya seperti itu. Ya, mungkin berikut penjelasan saya mengenai sistem safety suite device configurator teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan membuat video selanjutnya untuk pengambilan data, install data ataupun event logging serta data logging di video selanjutnya teman-teman. Ya, teman-teman, cukup sekian video dari saya, penjabaran tentang BW Ultra bersama dengan Arkit Connectivity. Nah, mungkin untuk pertanyaan atau next selanjutnya kita akan membahas tentang penarikan data atau pengambilan data event logging atau data logging ya teman-teman ya. Cukup sekian dari kami, Adigana Perkasa Mandiri, di YouTube channel Gas Detektor TV. Sampai jumpa kembali teman-teman.